teman-teman dari Rebellion Zion pun juga sudah mulai memaksa juga dengan adanya Lord di arah mid lane sana. Masih belum ada pertarungan untuk ke depan sana, tapi Black Dagger Form pun dibuka, memberikan sedikit space untuk total dari Rebellion Zion masuk ke depan sana. Vincent mundur terlebih dahulu ke arah belakang sana. Audisi maju paling depan, tapi ternyata masih terlindungi dan bahkan pixel HP yang tersisa. Belum ada yang tumbang, tapi minion wave dilakukan dengan cukup cepat di tangan dari pendekar esports. Tapi lihat bagaimana HP dari base turretnya sudah mengecil, dan bahkan Haizamor menggunakan monsternya memberikan finishing touch terhadap base turret dari teman-teman pendekar esports. Oke, ini dia untuk game pertama match ketiga kita. Langsung diberikan head to head presented by BCA antar jungler Rene dan juga Vincent. Dengan adanya Lancelot melawan Fredrin yang bisa dibilang untuk di arah early-nya itu punya power masing-masing. Dimana kalau untuk seorang Lancelot biasanya lebih besar scaling karena damage, sementara kalau untuk Fredrin paling cocok untuk kontes ke arah Turtle yang pertama. Tapi Choji, dengan Lancelot dan Fredrin sebenarnya mereka memiliki playstyle yang setipe, di mana kedua hero ini tuh butuh untuk dapetin tempo early game kan. Siapa yang dapetin tempo early game duluan, maka rotasinya dan juga pergerakannya itu bakal lebih enak untuk ke arah timnya. That's why menurut Choji dengan draft yang ada sekarang, mereka berdua memiliki, maksudnya kedua tim ini memiliki hero mobilitas yang cukup baik, mengingat mereka berdua menggunakan sama-sama support. Tapi dengan hero follow up lainnya, siapakah yang akan memimpin rotasi early? Kalau untuk diomongin masalah rotasi early ya, entah kenapa aku feelingnya ke arah pendekar. Karena mereka inget, punya Angela. Mau kapanpun, selagi udah level 4, tiba-tiba bisa instan di satu tempat yang berbeda dari sebelumnya. Namun untuk power team fight ke depannya, setelah early game sudah selesai, Rebellion Zion punya power yang lebih masif menurutku. Apalagi dengan fakta bahwa Rainbow membawa Faramis sebagai salah satu, bisa dibilang crowd support untuk Rebellion Zion itu sendiri. Betul, tapi di arah tengah sana tuh ya. Rainbow dengan satu bar terakhir ya, mau mencoba untuk di-dive-in tadi, tapi Meh langsung mengurungkan niatnya karena audisi juga sudah mulai datang. Ditungguin di area rumputan, namun sayang sekali Tone Rose-nya memang belum mau connect tadi ke arah audisi. Dan seperti biasa ya, dari Haizamor yang menggunakan skin terbaru Ducatinya, ini karena masih early game, biasa motor baru tuh harus masain Ryan. Betul. Jadi jalannya pelan-pelan dikit, jangan kenceng-kenceng. Gak boleh lebih dari 5000 RPM ya. Betul. Betul, nungguin olehnya ketelan dulu. Tapi ini dia untuk Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang sudah mulai keluar, dan bahkan rotasi dari teman-teman Rebellion Zion pun ternyata yang duluan menuju ke arah dari Turtle-nya, sementara Kaja masih berada di tengah. Betul. Melihat Yuzong juga udah level 4 dan baru saja di pop up. Ini dia Black Dragon Form mulai mengudara, mengincar ke arah seorang Rene. Dan lihat dengan darah yang amat sangat low, Vincent berhasil untuk menggunakan retributionnya. Turtle Slave bersama BC didapatkan Rebellion Zion. Bahkan Vincent Web langsung dikeluarkan juga menuju ke depan. Dan First Blood presented by BCA langsung berhasil didapatkan oleh Audi Tezi. Yap, Audi Tezi pun langsung melakukan Circle Eagle, namun masih belum bisa menghasilkan kill point lagi untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Tapi setengahnya untuk kontes karena purple buff udah mulai ramai, dan bahkan lihat bagaimana Lancelot dari Rene pun tidak bisa bergerak dan membuat dia pun tertumbangkan di arah early game, membuat jungler power dari teman-teman pendekar esports sudah mulai tertone down. Ini yang tadi aku masuk tentang team fight power, Kolius. Wah, ini sih mereka seakan-akan baru dapat kabar nerima warisan dari kakeknya ya. Early game bayangin dapat 2 point kill, dapat turtle, dapat purple buff. Untung banget tuh karena Circling Eagle juga udah mulai dilepasin aja menuju ke arah Cukurukuk yang sudah mulai besar. Namun memang sayang sekali dari Mehnya nggak ada follow up nih, ada maksudnya dari audisinya. Kenapa coy? Cukruk. Burung. Cukurukuk. Iya. Cukruk. Cuman kita udah bisa lihat ya bagaimana sakitnya dari Audisi untuk di arah early game. Karena memang itu salah satu unique selling point juga dari Matilda. Setengah darahnya Kaja udah langsung menghilang. Namun setengah darahnya dari Angela juga sudah menghilang. Speechless pun hampir banget di pick off oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Tapi untungnya masih bisa selamat. Pindah ke arah bottom lane, pergerakan dari pendekar esports seakan-akan ingin mencoba menekankan ke arah Haizamor. Power dengan gold lane-nya ini nggak boleh dibiarkan berjalan dengan mulus, karena ya kita udah sering lihat. Dan bahkan kalau misalkan kalian tahu ya, ada fun fact di loading screen-nya Mobile Legends, Irithel itu jadi monster kalau dilihat game. Betul, ya emang monster sih. Betul. Karena memang kemampuannya yang benar-benar mengerikan kan. Dengan adanya heavy crossbow, dia bakal memberikan damage yang begitu besar juga menuju ke arah lawan. Oke, dan lihat final slash-nya, belum connect tadi ya dari Areski. Curse Touch-nya pun aktif, mencoba untuk disedot langsung sama seorang Kars yang membuat dari Areski harus sedikit menjaga jarak ya. Karena Yuzong ketika memang lawannya ini belum nge-build dominance ice, maka Yuzong tuh semena-mena
Ya. Dia tuh memang bisa seenak-enaknya dia aja. Dan lihat Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G juga sudah muncul di Land of Down. Gagal untuk mendapatkan purple buff juga dari seorang Reina. Dan sama-sama nggak punya retribution, jadi kemungkinan besar ini akan berpengaruh ke arah bagaimana pendekatan Turtle-nya. Kalau kita ngelihat dari teman-teman Rebellion Zion, mereka punya power yang besar karena gold gap-nya udah menyentuh ke angka 1,3 ribu. Bahkan Audizi pun udah melakukan zoning out ke arah dari duo supporting karakter di arah mid lane sana. Tapi ternyata Hais Amor sudah ditumbangkan dengan adanya combo dari Speechless plus Baymax, membuat akhirnya pertukarannya antara Turtle dan juga Hais Amor. Betul. Turtle Slain presented by BCA untuk Rebellion Zion. Oke, tapi di flicker ke arah depan juga dari seorang Rainbow. Baymax harus menjadi korban walaupun dia berhasil untuk ngingetin ke arah HS Amor bahwa sudah 1000 km waktunya ganti oli pertama. Iya, makanya tadi langsung tumbang ya. Iya. Dengan begitu cepatnya. Tapi seenggaknya ini bakal menjadi informasi juga gitu loh. Dengan BMX yang udah tumbang, Speechless-nya juga tadi recall, dan Kajanya di arah bottom lane bahkan ditahan minionnya. Harusnya udah mulai ada rotasi yang bisa agresif dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Lihat bagaimana Faramis udah mulai standby di arah mid lane, bahkan mencoba untuk mengincar. Apakah ada target yang bisa ditarik? Karena sejauh ini Rebellion Zion lagi snowball banget. Bahkan udah menyentuh ke angka gold difference di angka 2300. Tapi lihat, udah ada Circling Eagle juga menuju ke arah Jukuruku. Dari Mehnya mencoba untuk kabur ke arah belakang, dan Mehnya pun langsung kukru. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan lihat ada Hardcard menuju ke arah Baymax, dan Baymax menjadi korban lagi double kill. Dipersentat by BCA juga berhasil tidak 100% Samsung Galaxy S23 Series 5G berhasil didapatkan. Dan lihat Speechless juga tidak bisa bertahan. Rine-nya sendirian Choji. Dia harus dikejar oleh dua hero saat ini. Energy Eruption-nya belum connect, tapi dia terkena congkel Tonros dikeluarkan. Ternyata sia-sia. Untung bukan sembarang untung untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Mereka mendapatkan ke arah 3 player, dan bahkan mungkin bisa jadi bonus 1 lagi, tapi ada Cyclone Eye yang masukin Audizi ke dalam dari Tarat di sana. Dan ada pergerakan dari Arrownya Areskai yang mencoba untuk melakukan penahanan manuver datang dari Audizi. Cuman nggak terlalu berpengaruh, tapi ini dia untuk replay presented by Samsung Galaxy. Di mana pergerakan dari Rebellion Zion di bawah cukup memaksakan. Apalagi dengan adanya Call Altar yang membuat akhirnya tidak lama kemudian Hais Amor pun ditumbangkan di tangan dari Angela tadi kalau nggak salah. Dengan Speechless yang sudah menumbangkan ke arah dari Hais Amor, sekiranya udah mulai untung tuh. Tapi ternyata Rine-nya tersambut di depan sana yang ngebuat akhirnya ada kerugian tambahan lagi, dan Turtle Camp sudah keluar presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Circling Eagle hanya untuk gertak sambal aja, nunjukin bahwa dia bisa terbang karena dari Turtle yang ketiganya ini telah berhasil didapatkan. Turtle Slain presented by BCA didapatkan teman-teman Rebellion Zion. Di menit yang ke-7, beda 4.000 gold, Choji. Apa yang harus dilakukan sama teman-teman pendekar esports kalau mereka ingin memenangkan game ini? Satu hal yang menurutku tidak terlihat dimaksimalkan ya, ataupun tidak terlihat maksimal dari teman-teman pendekar esports adalah Divine Judgment-nya ini masih belum punya target mau ke arah mana. Karena seperti yang tadi aku bilang untuk di arah draft pick-nya, pick of power tuh menjadi salah satu hal yang menjadi selling point dari pendekar esports. Namun kebanyakan justru yang nge-pick off malah Rebellion Zion. Oke, bukan dari pendekar. ada Speedy Light Wheel lagi menuju ke arah depan sana. Final Slash juga dikeluarkan, ditolong dengan adanya Nether Realm. Bahkan langsung keluar dia Black Dragon Form, mengudara mematil-matil dengan kumis naganya siapapun yang ada di depan. Dan lihat, dari seorang Lancelot, Rine mencoba untuk masuk ke arah belakang, dan Circling Eagle pun langsung dipompa begitu saja. Mulai dihajar lagi Phantom Execution, gagal dikeluarkan, dan Rine-nya pun tumbang. Gak bisa ngapa-ngapain, ada 5 hero di sana. Abyssal Red memang dikeluarkan, tapi gak ada yang connect. Audizi pun menjadi korban karena dia menahan damage dari turret juga. Oke, itu tadi ada 2 Phantom Execution yang di-cancel ya, karena banyaknya sisi power juga dari Rebellion Zion, khususnya dengan Town dari Vincent, diikuti dengan adanya knock up dari Cars yang membuat akhirnya pergerakan agak susah dilakukan oleh teman-teman dari pendekar esports. Namun lihat bagaimana Vincent maju ke depan sana menahan Speechless, satu baris speed tersisa, tapi ternyata manuver tersebut tidak bertujuan untuk menumbuhkan player dari pendekar esports, namun hanya untuk memberikan waktu saja bagi teman-teman dari Rebellion Zion yang lainnya melakukan push over di arah mid lane turret dari pendekar esports. Objektifnya enggak sih? Ini yang ditimbulin sama Rebellion Zion sih. Jadi mereka ini benar-benar bergerak ya, Choji ya, untuk team fight objektif. Dan sementara itu pendekar esports udah mereka ketinggalan gold. Mereka juga tidak berhasil untuk mengkonversinya menjadi objektif. Tapi
Langsung dihajar lagi dengan ada di Judgment tadi masih bisa selamat dari Audit sih karena masih memiliki flicker. Di follow up dengan ada Circle Eagle berganti target menuju ke arah Baymax yang langsung di hard cut begitu saja. Bahkan NetherRealm juga di pop up. Ada 4 hero yang siap dengan tim fight-nya. Rapid Strike juga dikeluarkan dan Meh pun menjadi korban. Datang lagi Naga dari belakang Kars yang mencoba untuk melakukan patil-patilan dan Aretski yang langsung menjadi korban. Sekaligus terlihat juga Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Tanda Rebellion Zion dapat 2 point kill, dapetin Lordnya juga. Tapi itulah seberapa besar komitmen dari Rebellion Zion masalah team fight power. Kita udah ngeliat secara mentah-mentah bahwa HP dari Audisi itu tidak cukup untuk melakukan engage lagi ke depan sana. Yang aku kaget adalah tiba-tiba kedatangan dari Rainbow dan langsung mempop up ke altarnya. NetherRealm. Yang ngebuat akhirnya power untuk durability makin kuat lagi untuk Rebellion Zion memberikan team fight ke arah pendekar esports. Dan ini bakalan makin teramplify lagi dengan tentunya Lord's Reign presented by BCA untuk Rebellion Zion. Lordnya memang masih belum punya charge-nya ya, Charge karena attack belum belum. enhance Lord. Ya. Tapi ini bisa membantu mereka untuk mendapatkan inner middle turret dan juga inner top turret kalau mereka berhasil untuk melakukan minion wave management dengan cukup rapi kan Joji. Ya, seenggaknya jadi distraction juga nggak sih? Maksudnya daerah top lane bisa di-push gitu loh, apalagi dengan masih ada inner turret di arah top lane. Sisanya tinggal inhibitor semua, bahkan mid lane-nya sudah mulai di-push, tapi ternyata ada satu yang tertarik ke dalam sana. Langsung jauh banget ditariknya. Audisi pun langsung tumbang, tapi lihat bagaimana NetherRealm pun langsung melindungi banyaknya darah dari teman-teman Rebellion Zion. 1 tukar 2 bukanlah hal yang baik bagi pendekar esports, dan pada akhirnya reward untuk Rebellion Zion adalah mendapatkan inner turret di arah mid lane sana. Apalagi Lordnya sudah dekat Choji. Perlahan-lahan berbaris bersama minion Black Dragon Form, mencoba untuk mengudara, mencoba untuk men-zoning out teman-teman dari pendekar esports supaya mereka tidak melakukan defensif karena base bottom turret menjadi korban dan langsung Aretski tidak bisa bertahan. Curious dive menuju ke depan sana dan lihat Mehnya pun langsung dikekru dan juga QQ tidak bisa bertahan. Base-nya terbuka lebar, akan mencoba untuk diakhiri oleh teman-teman dari Rebellion Zion karena hanya tersisa 1 katapult saja dan mereka masih ingin bermain secara sabar. Oke, kita bisa melihat bahwa HS Amar tadi sudah melakukan turbo menggunakan Ducati Monsternya, namun ternyata tadi masih belum bisa memberikan damage yang optimal. Circling Eagle menuju ke arah Rine, tapi sepertinya terlalu dalam dari Audit sih. Apakah tidak ada yang mau memfollow up karena memang itu adalah gerakan yang terlalu beresiko. Dimana maju ke arah depan sana dengan adanya Dragon Tail, Vincent harus sedikit menjaga jarak lagi. Kalau tidak, dia bisa aja keculik sama Meh karena dia punya Divine Judgment. Iya, tapi satu hal yang harus kita note, Coleus, Vincent 5 kill, 0 dan juga 8 assist. Ini konsep yang beneran tadi aku udah bahas juga, masalah nggak tumbang sama dengan snowball untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Dan ini ngebuat Vincent pun akhirnya menjadi frontliner yang bener tebel banget. Dan ingat, dia membawa Break Smite juga, dan ini dia untuk dari Dragon Form yang dilakukan oleh Kars. Tapi masih belum bisa melakukan optimal zoning out. Cuman Audisi, Circle Eagle yang di cancel. Langsung mundur lagi ke belakang, mencari space terlebih dahulu sebelum melakukan final push terhadap pendekar esports. Karena memang gini sih Choji ya. Itulah kenapa Matilda tuh menjadi prioritas untuk di-ban. Ya. Kemampuan dari Matilda, ketika memang dia melakukan Circling Eagle, itu tuh dia langsung mengeluarkan tawakasnya. Hihihihi. Terdengarnya itu dekat. Kalau katanya mitos itu kedengaran dekat, tandanya Matildanya jauh. Itulah tandanya Matilda bisa langsung keluar ke belakang. Bener. Padahal tuh di belakang sana udah pada panik tuh. Bener. Lempar-lemparin menyan, ya kan, lempar-lemparin garam gitu. Karena iya, jadi banyak resource skill yang kebuang kan gara-gara ngeliat Matilda terbang doang. Karena ibaratnya ada satu skill set yang nggak ditulis ya di deskripsinya Circle Eagle. Tapi ini dia Lord Camp presented by Samsung Galaxy S3 Series 5G. Dan skill tersebut adalah mental attack, dari Circling Eagle yang diberikan oleh Matilda. Karena kita nggak pernah tahu emang beneran pengen nabrak kah atau emang cuma mau ngegertak kah, dan itu bakalan berbahaya banget kalau di lockdown ya ke arah dari Kari yang kebetulan untuk dia bisa memberikan damage, jaraknya itu kedua paling pendek setelah Moskov untuk di jajaran marksman. Dan Lord Slain presented by BCA juga didapatkan oleh Rebellion Zion. Kali ini mereka akan mencoba untuk menunggu harusnya berjalan bersamaan dengan Lord. Dan ini sih gila ya, udah ada siluman naga, ada kuntil anak. Lengkap banget Rebellion Zion bakal segera mencoba untuk menekan nih base milik pendekar esports. Masalahnya adalah gini, Matilda adalah hero yang cukup enak untuk bisa mengincar ke arah Baymax. Ya. Seperti yang tadi udah Choji bilang, maka Baymax ini harus ketar-ketir nih. Kira-kira dia harus pakai jimat apa supaya nggak ditempel sama siluman naga dan kuntilanak tersebut? Ya untungnya untuk sekarang jimatnya ada kesurupan ya dari Hardguard. Oh iya. Ada ilmu. Ada ilmu jadinya. Dari speaker itu sendiri. Cuma kalau misalkan sampai ngelindungin Baymax untuk bisa fallback bukan engage, itu juga hal yang merugikan. Tapi lihat bagaimana sekarang.